Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kita bersyukur dan bersukacita atas berkat Tuhan yang senantiasa selalu baru kita terima setiap hari. Sehingga pada saat ini kita beroleh berkat, anugerah dan hikmat. Sehingga kita masih dapat melakukan peribadahan di rumah masing-masing dengan kusuk dan tetap dalam naungan Roh Kudus. Ibadah ini dinamakan Minggu Rogate, yang artinya berdoa manang mertangiang, dengan tema doa ucapan syukur manang tangiang hamauliateon, sekaligus minggu ulang tahun Hakaili Po Cikarang, manang ulup-ulup Hakaili Po Cikarang na pawaluhon. Ibadah ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan terhadap gereja dan jemaatnya yang sudah berdiri selama 8 tahun. Usia ini membuktikan bahwa Hakaili Po Cikarang semakin dewasa dalam panggilannya sebagai gereja. Namun demikian, gereja Tuhan harus tetap memperbaharui dirinya agar gereja mampu memperbaharui dunia. Dan tetap kita bawa dalam doa agar gereja dan jemaat Hakaili Po Cikarang tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Karena dialah sang pemilik kehidupan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaanmu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, jadikan aku rumah doamu. Don't
bangsa datang menyembahmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami persembahkan syukur dan puji-pujian kepadamu, karena Engkau telah mendirikan gereja HKI di dunia ini. Engkaulah yang memanggil kami untuk masuk ke dalamnya melalui Injil yang daripadamu. Kami memohon kepadamu, berilah roh-Mu memimpin dan menguatkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sertai dan lindungilah gereja HKI dengan roh-Mu, agar senantiasa dalam pemberitaan Injil-Mu, sehingga melalui gereja HKI, jemaat-Mu dan orang banyak semakin percaya kepadamu. Dengarkanlah doa permohonan kami dan terimalah rasa syukur kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti dari 10 titah Tuhan pada minggu ini, yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian: bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling
Mari kita tundukkan hati kita, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan memohon pengampusan di hadapannya. Allah telah mengaruniakan anugerah-Nya kepada kita yang memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Sudahkah kita menggunakan karunia Allah menjadi berkat bagi sesama, serta menjadi pengikat yang baik di antara anggota tubuh Kristus? Allah mengaruniakan berbagai kebaikan bagi kita, agar kita menjadi tangan Tuhan untuk mendukung pelayanan gereja. Sudahkah kita memberi diri selama ini untuk mendukung pelayanan gereja tersebut? Saat ini, marilah kita membuka hati dengan datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran yang selama ini kita telah lakukan serta memohon pengampunan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum sepenuhnya mempergunakan karunia-Mu untuk memuliakan nama-Mu lewat keikutsertaan kami dalam menopang pertumbuhan dan perkembangan gereja. Sebab oleh karena dosa kami, yakni rasa angkuh, egois, dan kegeraman hati, justru memperlambat perkembangan gereja. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Allah sungguh berkenan bagi anak-anaknya yang mengakui dosa-dosanya. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan berita anugerah tentang pengampunan dosa. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel kita untuk minggu ini yang terambil dari Lukas pasal 18, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku,
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati imanmu di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian buku nyanyian HKI nomor 249 ayat 1 dan 3, Bangkitlah hai jiwaku. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian buku nyanyian HKI nomor 30, Yesus berikanlah rohmu, ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan 1 dan 2.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami bersyukur, kami bersuka cita, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Pada saat ini Tuhan Engkau juga mengizinkan kami melalui berkat Tuhan, anugerah keselamatan, kesehatan, nafas kehidupan, kami boleh peroleh untuk melakukan peribadahan kami di rumah masing-masing. Ini kami Tuhan yang melakukan peribadahan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat kusuk dalam memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mamanginang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada saat ini kita bersyukur, bersuka cita untuk segala kebaikan Tuhan. Bukan berarti ketika kita melakukan peribadahan di rumah masing-masing, tidak menjadi kusuk untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saya mau mengajak kita sekalian untuk senantiasa memberikan hati dalam peribadahan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Rogate pada saat ini, tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-16 dan berakhir pada ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Dengan perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada Minggu Rogate yang berarti berdoa dengan tema doa ucapan syukur. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau mengetahui tema minggu pada saat ini, yaitu berdoa. Pertanyaan pertama yang timbul ketika kita mengatakan berdoa, apakah kita sudah berdoa pada hari ini? Apakah kita mengawali segala kegiatan kita dengan berdoa? Atau apakah ketika kita sudah bangun dari tidur kita melipat tangan berdoa kepada Tuhan? Mungkin kita bisa menjawab dalam hati kita, dalam kerinduan kita. Ketika kita sudah melakukannya, terpujilah Tuhan. Tetapi ketika kita masih belum berdoa, masih belum menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk bertobat. Sehingga kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian tema yang sampai kepada kita yaitu doa ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-16 ini, pada pasal yang ke-17 kita bisa melihat ada dua bagian yang dapat kita lihat pada firman hari ini. Yang pertama, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, ini adalah menceritakan bagaimana permohonan Daud, dia meminta kepada Allah untuk membangun bait suci. Tetapi Tuhan tidak memberikan permintaan atau Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Tetapi Tuhan berkata bahwa pembangunan bait suci akan dilakukan oleh keturunan Raja Daud, yaitu Salomo. Nah, kemudian pada firman hari ini tentang doa syukur Daud, itu menceritakan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Yang mengatakan ia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Mengatakan bahwa Tuhan memberkati seluruh keluarga Raja Daud. Tuhan memberkati seluruh kerajaan Raja Daud. Dan Tuhan mengizinkan keturunan Raja Daud yang akan membangun bait suci. Ini adalah salah satu kerinduan Raja Daud. Pada saat itu ia tinggal di kemah yang begitu megah. Tetapi tabut perjanjian diletakkan di sebuah tenda yang tidak begitu megah. Sehingga ada kerinduan Raja Daud. Bagaimana mungkin saya seorang raja yang dahulu ketika kita melihat bagaimana cerita Daud. Dia adalah seorang gembala yang membawa kanan domba. Kemudian dia juga orang yang sangat dikejar-kejar oleh Raja Saul. Karena Raja Saul ingin membunuh Raja Daud. Karena apa? Banyak orang yang mengolok-olokkan akan kebaikan Raja Daud. Banyak orang yang mengagungkan akan kebaikan dan keperkasaan Raja Daud. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada firman ini juga kita mau melihat sikap atau kepribadian Raja Daud. Dia adalah seorang yang memiliki hati yang berlimpah syukur. Makanya kita mendengarkan penulis dari Mazmur, yaitu adalah Daud sendiri. Kemudian Raja Daud selalu menyampaikan pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ambil 3 poin penting dalam firman ini. Yang pertama, ayat yang ke-16. Raja Daud berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan? Dalam perikop ini kita mau melihat bahwa Raja Daud ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari bahwa Raja Daud adalah raja yang begitu besar. Raja yang memimpin bangsa yang besar. Tetapi di hadapan Tuhan ia merendahkan diri. Seperti lagu, siapakah aku ini Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari setiap hari kita mengatakan saya hebat. Saya hidup oleh karena saya. Saya makan oleh karena saya. Saya kerja oleh karena saya. Tetapi tidak Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita seperti Raja Daud. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita mau mengatakan siapa saya Tuhan. Siapa saya Tuhan yang bisa menerima berkat Tuhan. Bukan siapa saya yang mampu atau pantas menerima berkat Tuhan. Tidak. Tetapi mari kita introspeksi diri. Siapa saya di hadapan Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Dalam arti firman ini mau disampaikan, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah yang memiliki kekuasaan atas seluruh bumi. Raja Daud ingin menyampaikan dalam firman ini bahwa tiada Tuhan.
Tiada Allah-Allah lain yang mampu melampaui segala kekuasaan Tuhan. Artinya hanya Tuhan pemilik kehidupan kita. Tuhan memilik segala proses kehidupan kita. Dia sudah mengatur sedemikian mungkin agar kita mampu melewati kehidupan kita. Kemudian yang ketiga pada ayat yang ke-23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji berkat yang daripada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa permohonan Raja Daud. Ia meminta bahwa keturunannya menjadi penerus untuk pembangunan bait suci. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita merefleksikan diri, terkadang banyak di dalam doa ucapan syukur kita, banyak doa-doa yang kita harapkan kepada Tuhan, banyak doa-doa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi banyak juga doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadi respon kita ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Bapak Ibu, inilah perenungan bagi kita. Mari kita meniru Raja Daud. Ketika Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan suatu perkara yang besar melalui keturunan kita. Kemudian yang kedua, kita harus meninggikan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu memberikan keluarga kita kepada Tuhan. Saya teringat sebuah lagu dengan lirik lagu tentang keluarga Allah. Ini tentang menandakan bagaimana penciptanya ingin membawakan keluarganya itu menghadap Tuhan. Jangan hanya orang tua yang beribadah, jangan hanya orang tua yang berdoa, tetapi seluruh keluarga, baik anak, baik ibu, baik ayah, baik semua yang ada di tengah-tengah keluarga. Jadi mari kita seperti Raja Daud yang menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Nah, kita juga Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu tentang keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Mari kita sambil menyanyikan lirik lagu keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Benar, dalam lagu ini kita diingatkan kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Tuhan. Ketika kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, jangan pernah kita membawa pangkat kita. Jangan pernah kita membawa derajat kita. Jangan pernah kita membawa kekuasaan kita. Tetapi mari kita seperti Daud. Ketika ia di depan para murid, para bangsa, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang raja. Tetapi ketika ia menghadap Tuhan, dengan doanya, dia menganggap dirinya bahwa siapakah aku Tuhan. Nah, sama dengan kita. Kita juga harus membawa diri kita, keluarga kita di hadapan Tuhan. Serendah mungkin, bukan setinggi mungkin. Karena dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan meninggikan kita. Sehingga tanpa kita sadari,
pada masa-masa wabah yang terjadi pada saat ini, COVID-19. Bapak Ibu, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, pernahkah kita bertanya, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Tuhan yang bisa lepas dari COVID ini? Siapakah aku Tuhan yang bisa tidak terkena oleh wabah ini? Ternyata Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memilih kita untuk sehat. Tuhan masih memilih kita untuk berbahagia. Tuhan masih memilih kita untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal kita ketahui bahwa wabah ini tidak melihat suku, tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, tidak melihat kekuasaan. Baik miskin, baik kaya, baik seorang pemimpin, bahkan orang yang rendah sekalipun. Tetapi mari kita, seperti dalam firman ini, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu? Jadi Bapak Ibu, bawalah diri kita, bawalah keluarga kita menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam doa ucapan kami kepada Tuhan. Kami bersuka cita untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang masih boleh pada saat ini Engkau berikan kesempatan memakai segala anugerah Tuhan melalui nafas kehidupan, melalui penglihatan, segala apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan kesempatan ini masih boleh kami peroleh hingga pada saat ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk firman yang sampai kepada kami pada minggu ini. Berkati Tuhan firman yang sudah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi Raja Daud masa kini yang memberikan diri kami kepada Tuhan. Memberikan keluarga kami kepada Tuhan. Dan kami selalu meminta kepada Tuhan agar berkat-berkat tercurah tiada hentinya di dalam hidup kami dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk seluruh manusia, untuk seluruh orang-orang yang Engkau ciptakan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati segala proses perjalanan kehidupan kami. Engkau yang mengetahui negeri kami ini Tuhan, terkhusus Indonesia. Engkau tahu wabah COVID-19 sedang menyerang negara kami ini. Kami percaya Tuhan dalam satu doa, dalam satu harapan, dalam satu permintaan. Engkau yang menyembuhkan orang-orang dan terkhusus negeri kami ini Tuhan. Engkau yang menutup bungkus kami dengan darah Roh Kudus Tuhan. Agar kesembuhan mampu kami peroleh dalam kehidupan kami. Dan terkhusus orang-orang yang terkena COVID-19. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk seluruh gereja-gereja, untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk seluruh para pelayan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang meneguhkan iman dan kepercayaan mereka. Agar tetap memberikan diri mereka kepada Tuhan melalui peribadahan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat Tuhan HKI Lipo Cikarang.
Kami mendengarkan pada firman dan juga warta Tuhan. Pada saat ini gereja HKI Lipo Cikarang berumur 8 tahun. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang memberkati jemaat dan gereja sehingga bertahan sampai pada saat ini. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menyertai Tuhan. Sehingga semakin luas, semakin tersebar segala firman Tuhan dan Injil kepada semua orang. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, seluruh orang tua dan pelayan terkhusus di HKI Jemaat Lipo Cikarang. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberikan umur yang panjang, Engkau yang memberkati segala pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi profesi, apapun menjadi pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan yang menambahkan segala berkat berlipat kali ganda. Tuhan, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan yang memegang tubuh mereka melalui tangan Tuhan yang kudus, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan, dan kami layak menjadi penyalur berkat Tuhan, dan kami layak dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kehidupan kami untuk 1 minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang semakin memberkati kami, Engkau yang mengiringi setiap langkah kaki kami, Engkau yang mengatur jalan-jalan kami, agar kami senantiasa hidup dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 bulan 5 2020. Yang pertama, mari kita saling mendoakan di tempat kita masing-masing agar virus COVID-19 segera berlalu dalam kehidupan kita, agar kita bisa bersekutu di gereja yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ulang tahun HKI Lipo Cikarang. Gereja HKI Lipo Cikarang berdiri atas kemurahan dan kerjasama yang baik antar semua jemaat HKI Lipo Cikarang yang begitu antusias sehingga menjadi gereja yang misionaris. HKI Lipo Cikarang hingga bulan Mei genap 8 tahun. Begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi untuk menjadi gereja yang penuh kasih dan pengharapan. Mari kita semua HKI Lipo Cikarang saling mendoakan agar gereja kita ini bisa cepat kita lunasi, menjadi milik kita, agar kita bisa lebih terang untuk beribadah. Gereja kita ini bisa untuk tempat pencurahan berkat bagi kita semua HKI Lipo Cikarang. Sebagai bukti sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah,
untuk menasihatin kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Selamat ulang tahun HKI Lipo Cikarang ke-8 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Di mana kami gereja HKI Lipo Cikarang sudah berdiri 8 tahun. Begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhanlah yang membuat kami bisa menjadi pemenang. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan seluruh jemaat kami HKI Lipo Cikarang untuk menyampaikan semua jemaat-Mu HKI Lipo Cikarang dimanapun mereka berada, agar mereka mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhanlah yang melindungi mereka, jauhkan mereka dari semua penyakit, agar mereka bisa bekerja seperti biasa. Tuntun mereka dalam kehidupan mereka, dan agar mereka bisa tetap untuk teguh dalam percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan seluruh anak-anak kami dan seluruh keluarga kami. Tuhanlah yang berkati kami, berikanlah kehidupan yang layak kepada kami semua HKI Lipo Cikarang, agar kami bisa bersuka cita di hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami HKI Lipo Cikarang yang beribadah di rumah kami masing-masing. Berkatilah semua ya Tuhan, agar kami mendapat kemurahan daripada Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, saling mendoakan agar semua penyakit yang ada di dalam bangsa ini bisa segera berlalu, agar kami bisa bersekutu di gereja yang kami cintai ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai bukti sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Kita angkat pujian PKJ nomor 216 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ketiga dan keempat. Bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera nampai akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa menyampaikan persembahan yang kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini.
bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.